Lecture kali ini akan menghadirkan Pak Tanadi Santoso dan Pak Ari Liono, nanti akan dipandu oleh Bu Armen. Terima kasih Bu Tere. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Salam kenal, saya dengan Armenia Widyastuti. Saya bersyukur banget ini dapat kesempatan malam hari ini menjadi host. Terima kasih Pak Tanadi, Pak Ari. Hari ini tentang ChatGPT. Apa itu ChatGPT? Bagaimana hubungan dengan AI ya Bapak Ibu ya dengan dunia digital saat ini. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita kasih aplaus yang meriah Bapak Ibu untuk Bapak Tanadi Santoso juga Pak Ari Liono. Silahkan Pak. Oke, jadi ini saya juga kasihan sebetulnya sama Armen dan Ari karena tesisnya nggak bisa pakai ChatGPT. Oh iya Pak. Sudah lulus soalnya Pak, 3 bulan saya nggak tahu buat yang batch 10, batch 11 nanti mungkin bisa pakai. Saya juga belum tahu policy-nya seperti apa. Gitu ya. ChatGPT itu apa sih gitu ya? Ini kenapa sih kok Pak San itu sampai pakai gambar ini? Ya, gambarnya itu ini Pak ya. Jadi saya singkat cerita ya. Akhir tahun ini kan keluarnya bulan November ya, Nah, pada saat bulan Desember tahun lalu ya, mendekati akhir tahun, saya dengar tentang ini ya. Lalu ketemu dengan seorang kawan di Amerika dan dia cerita, Pak San, nanti pendidikan itu akan hilang, semua diganti ChatGPT. Aku kan bingung ini, apa ini ya? Waduh gitu ya. Terus Januari saya pulang ke Surabaya, saya cobain, saya lihat memang gila-gilaan ya. Lalu pada saat itu saya telepon Ari waktu itu ngomong-ngomong, Ri, kamu pernah denger ini gitu? Pas ketemu Ari bilang, oh saya pernah tahu Pak, dia cobain gini-gini. Akhirnya ngobrol-ngobrol, bilang ya udah kita bikin seminar. Menurut saya ini luar biasa gila-gilaannya. Gambar tadi yang saya bilang itu digambar pada 1809 something, hampir 1900. Itu menggambarkan kecemasan, ketakutan orang. Ada 4 lukisan yang mirip atau sama dari pelukis itu. Salah satunya barusan dilelang, mendapatkan hasil saya lupa $112 juta atau lukisan private paling mahal di dunia yang menggambarkan kecemasan orang. Saya jujur aja waktu pertama kali dijelaskan ChatGPT, pikiran saya itu, waduh gila ini gitu ya, Lalu saya pikir, lalu saya mulai mikir dan mencerna ya. Jadi teman-teman sekalian, nanti kita akan sharing ya. Saya akan sedikit cerita bahwa betapa hebatnya ChatGPT ini, lalu saya akan serahkan kepada kepada Ari untuk menggambarkan seperti apa modelnya. Saya mulai dengan 1 slide aja. Saya cuma share 1 slide ya. Slide ini aja, ya, slide ini. Jadi pertanyaan dari seorang profesor ya dari Walton, dia bilang apakah ChatGPT akan membunuh MBA? Saya ingat MM kita, wah celaka, MM kita mati gitu ya. Dan ternyata fenomenanya begini. Jadi ketika ChatGPT ini dianggap sebagai seorang mahasiswa, dikasih soal-soal, dites oleh profesor, ternyata dia lulus B+, lulus B+ gitu. Sehingga profesor ini mulai takut, bagaimana nanti orang-orang bisa cheating segala macam ya. Sehingga di Amerika sekarang ini gila. Kalau Anda ujian di beberapa kampus itu harus oral, ngomong gitu, tes begitu ya. Yang kedua harus bergrup gitu ya. Yang ketiga nulis pakai tangan gitu. Karena apa? Karena begitu dijawab dengan ChatGPT semuanya benar gitu ya, dapat B+ gitu ya. Jadi ChatGPT memang tidak selihai, tidak sehebat profesor yang ada, tidak sehebat mungkin kalau dalam membuat PowerPoint presentation tidak sehebat Pak Tanadi, tapi sudah 80%-nya gitu ya. Tadi sore saya coba ChatGPT, tolong buatkan bisnis model kanvas dari sebuah cafe shop yang berjualan di pedesaan di mana pemandangannya bagus. Wah, sudah. Nah, saya mau mulai dengan ini saja. Tadi kan Pak San sudah berbicara tentang lukisan itu ya, begitu mencekam begitu ya. Nah, saya ingin tambahkan bahwa ternyata di dunia sekarang ini itu sedang terjadi gitu ya. Sedang terjadi perang AI gitu kan ya. Perang AI ini motornya 2 ini gitu ya. Motornya adalah Google dan Microsoft gitu. Google yang sudah jadi istilahnya incumbent dengan Google Search-nya dan lain-lain yang luar biasa itu tiba-tiba di-challenge Microsoft gitu ya. Tiba-tiba muncul binatang yang namanya ChatGPT yang ternyata belakangnya itu Microsoft. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat ChatGPT ini apa, makanan baru atau apa gitu,
Ternyata enggak gitu. Ternyata ini ada super power di belakangnya yang namanya Microsoft gitu ya. Nah, sejarahnya adalah Microsoft ini apa namanya mendanai OpenAI gitu. Nah, perusahaan OpenAI. OpenAI ini dulu mulai dari Elon Musk gitu ya. Elon Musk, lalu ada juga Sam Altman sekarang yang CEO-nya. Kebetulan saya dulu pernah belajar dengan beliau, dengan Sam Altman juga gitu ya, seorang yang futuristik sekali gitu. Nah, jadi ini sebetulnya perang dua raksasa besar gitu. Sampai ada istilah, ini Google killer ini gitu ya, OpenAI gitu. Sampai didanain begitu besarnya. Saya beberapa waktu ini coba bicara ChatGPT ke beberapa orang. Tadi saya ketemu dengan satu kampus besar juga di Jogja, cerita tentang ini, dan cukup terkaget-kaget ketika tidak saja fungsinya apa, tetapi ternyata di belakangnya ini dua kekuatan besar gitu ya, yang sedang bertempur untuk memperebutkan sebuah game changer gitu ya ceritanya. Kalau Pak San kan pasti pakainya game changer gitu ya, yang sesuatu yang akan mengubah dunia. Nah ini saya sedikit kumpulkan, ada beberapa gambar. ChatGPT itu 1 juta cuman dalam waktu sekian hari gitu ya, dalam waktu 5 hari 1 juta gitu. Lalu dalam waktu berapa itu ya, 2 bulan sudah banyak sekali lah gitu ya. 100 juta orang. 2 bulan 100 juta orang. 100 juta orang. Jauh lebih hebat daripada TikTok, jauh lebih hebat daripada software ataupun apapun yang lain. Iya, bahkan lawyers pun sudah digantikan itu kalau menurut ini ya, yang saya kumpulkan ini menarik sekali. Jadi cukup mencekam gitu ya. Semoga bisa membangun sense kita untuk ini beneran ada gitu maksud saya. Bahkan ya kan petingginya Google gitu si Sundar Pichai sampai manggil pendirinya Google untuk balik lagi gitu ya. Kita ini lagi fight gitu. Ayo balik lagi gitu. Jangan tinggalkan gitu, padahal sudah segede gitu Google-nya gitu. Nah, jadi perang besarnya adalah OpenAI, Microsoft dengan ChatGPT, dan juga Google dengan Bard AI namanya gitu. Perangnya sudah terjadi dan sudah ada yang luka gitu ya istilah saya. Kenapa luka? Ya ini ketika Google melaunching Bard ternyata salah jawabnya gitu. Lalu langsung turun sahamnya itu $100 billion gitu. Waduh, udah kerasa langsung gitu bahwa ini memang gontok-gontokan gitu ya. Nah, yang lebih seru lagi ternyata belum selesai mereka ini ada 2 juga yang ngomong kami juga punya ChatGPT gitu. Ya, Amazon juga ngomong sudah lama kita siapkan. Lalu Baidu dari Cina juga sudah lama juga ya, sudah mau launch Maret ini gitu. Nah, teman-teman semua, saya cuman menggarisbawahi bahwa ini benar-benar terjadi dan di dunia ini sedang ada perang lah kira-kira gitu ya untuk hal ini gitu. Nah, apa yang menarik lagi adalah ternyata di tetangga kita Singapura itu PNS-nya sudah mau pakai ChatGPT gitu. Wah, ini kan menarik gitu. Ternyata saya menemukan kok tetangga sudah pakai gitu. Dan tadi Pak San juga sebutkan ChatGPT itu adalah app yang growing-nya paling cepat sepanjang sejarah. Growing app of the fastest growing app of all time gitu ya. Luar biasa. Nah, supaya lebih seru lagi saya mau sharing ini. Contohnya gitu ya, contohnya saya sharing contohnya ini sudah saya rekam karena takutnya kalau pas full sekali gitu ya, kalau full sekali kan enggak enak gitu ya. Nah, saya coba kita mau bikin mungkin teman-teman yang belum pernah gitu ya. Nah, ini kita mau bikin misalnya bikin tweet gitu. Nah, ini kita buat tweet untuk dalam bahasa Indonesia. Sudah bahasa Indonesia. Ya. Mungkin orang bilang kalau ChatGPT bahasa Inggris, enggak, bahasa Indonesia sudah bisa. Oke ya. Coba kita lihat. Wah. Nanti dinilai oleh Bu Tere ya, Bu Tere. Bagaimana hasil kerja dari ChatGPT. Ini yang menarik ya, Pak Yuswadi juga sempat menulis ya, pekerjaan apa yang akan dibunuh oleh ChatGPT.
Wah, ini gawat ya, copywriter. Iya, ada 5 tweet yang dengan langsung dengan hashtagnya. Nah, teman-teman jadi sudah bisa ChatGPT untuk bikin tweet gitu ya. Nah, lalu bikin apa lagi ya kira-kira ya? Nah, ini kalau teman-teman yang dari seperti saya ya, S1 saya coding, mari kita bikin apakah bisa ChatGPT. Pakai coding, pakai bahasa terbaru ya, React Native. Wah, kira-kira begitu. Bisa nggak ini? Iya, membuat lemes dosen-dosen informatika. Aduh, teman-teman yang dari informatika mungkin bisa dicek itu betul atau tidak. Iya, bisa masuk. Ya, tinggal setelah jadi, teman-teman tinggal copy code-nya saja. Ya, saya geser ke atas, lalu copy code-nya. Wah, selamat ya. Gitu. Bagaimana teman-teman? Bisa coding, bisa bikin tweet, masih kurang tambahin lagi. Sebentar, saya carikan lagi. Ya, kita bikin yang agak puitis ya. Ini kita coba sebagai alumni dari Asia. Mari kita coba. Kita coba. Wah, kayaknya agak romantis ya Bu Tere. Wih. Ya, itu tadi poemnya atau puisinya. Kalau jadi lagu kira-kira bisa enggak ya gitu ya. Nah, coba ya, saya juga sudah siapkan ini. Coba kita bikin lagu. Apakah bisa kalau bikin lirik lagu gitu kira-kira bagaimana? Wah, gitu. Ya, ada vibes-nya funky ya. Agak berpikir sedikit.
Wah, sampai bridge-nya pun dibikinkan ya. Saya kemarin lihat juga ada seorang arranger Indonesia, Eka Gustiwana, sampai minta chord-nya sampai akhirnya diolah di AI lain jadi lagu. Menarik sekali. Ada outro-nya lagi. Iya, itu. Satu lagi ya Pak San, satu lagi supaya nanti terakhir contohnya nanti habis ini Pak San, saya coba nanya ya. Kalau kira-kira gitu ya, saran apa untuk Institut Asia, untuk mahasiswa Institut Asia gitu, saran dari orang terkenal gitu ya. Nah ini, apa saran Bill Gates gitu ya? Karena kalau nanya Bu Tere langsung dijawab tuh agar cepat lulus tuh seperti gimana? Ini bisa bantu buat tesis ya Pak ya? Bahaya Bu. Iya makanya nih. Nah, teman-teman mahasiswa Asia, ini saran dari Bill Gates ya, yang sering disarankan. Jadi sekarang Institut Asia bekerja sama dengan Bill Gates melalui ChatGPT ya Bu ya. Ya, kira-kira begitu. Nanti terlalu lama, saran Bill Gates-nya nanti disambung di luar. Pak San, semoga menggelitik untuk teman-teman. Nah, ini Pak San yang akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan Pak San. Tadi saya sudah bicara tentang ini ya, yaitu apakah ChatGPT bisa lulus MBA. Ini rame di Twitter dan di Instagram dan di YouTube ya. Profesor dari Walton menulis ini. Nah, ternyata ChatGPT itu lolos ujian coding dari Google untuk posisi engineering dan bergaji 183.000. Jadi orang yang ngetes orang masuk di Google itu disuruh ngetes. Yang dites siapa? ChatGPT ya. Dan akhirnya dia lulus sebagai coding ya, sebagai coding gajinya 183.000 setahun ya. Setahun. Ini kan gila ini ya, gila. Yang kedua, yang berikutnya. Nah, waktu dia ujian pilihan ganda dan essay di law school di Minnesota University, jawaban terakhir dari profesornya, you are not a great student, but you pass gitu. Jadi lewat ya, lulus ya. Jadi gila nggak ya? Gila ya. Jadi kalau saya punya pandangan, ChatGPT itu memang tidak sepinter orang yang paling pinter, tapi paling tidak dia sudah 80%-nya gitu loh, sudah B+ gitu ya. Bahkan sudah lulus untuk ujian essay dan di law school gitu ya, di law school. Ini beberapa pendapat. Nah, saya akan mulai dengan memikirkan. ChatGPT ini gratis. Tadi ada yang tanya. Tidak usah pakai download apps. Anda tinggal masuk situsnya OpenAI, tulis ketik aja ChatGPT. Lalu Anda harus sign in dulu. Ya, harus sign in dulu, nama siapa, emailnya berapa, dari emailnya Anda diverifikasi, lalu pakai, dan gratis. Gitu. Nah, kalau gratis, itu kadang-kadang hang, gitu, karena terlalu banyak orang pakai. Gitu ya. Jadi kalau mau enggak gratis, bayar $20 sebulan, 300.000. Saya sudah bayar, 3 hari yang lalu saya jengkel, karena hang, gitu. Tak bayarlah gitu. Dampaknya adalah lebih cepat. Ya, dan dapat priority. Jadi kalau misalkan lagi banyak orang pakai hang, kamu jalan, yang lain hang. Gitu. Ya, itu bedanya ya. Sudah jual, dan saya sudah pakai dan saya berbayar. Ini sekedar cerita aja ya.
Jadi responnya juga klip-klipnya lebih cepat sedikit, kira-kira gitu. Itu mungkin disengaja ya Pak ya. Yang ini rodok cepat, yang ini rodok pelan supaya kamu bayar gitu ya. Ini ceritanya. Nah, saya mencoba mencari analogi yang sederhana. Anggaplah Anda mundur dari sekian tahun yang dulu. Jadi mundur di zaman-zaman dulu ya. Anda mundur kira-kira 20-30 tahun lalu. Ketika masih motret pakai film, ketika video itu masih megangnya gini pakai VHS dan lain-lain. Tiba-tiba aja ada ChatGPT. Itu sama kalau tiba-tiba keluar handphone gitu loh, ya. Jadi nggak mikir lagi film itu filmnya mahal, nggak mikir lagi video itu sulit dan lain-lain. Pokoknya pakai handphone. Picek aja bisa moto yang apik gitu. Nah, ini contohnya begitu. Jadi kalau kita zaman kuno itu pakai kamera, pakai video, tiba-tiba kita berubah pakai handphone gitu. Anda tinggal cepret jadi muter video, moto yang 20, yang jelek dibuang saja. Ini sekarang ChatGPT seperti itu ya. Anda tanya strategi, tinggal rubah sedikit, berubah. Dalam hitungan detik, selesai semua. Beberapa profesor bilang, pekerjaan yang saya kerjakan 3 jam, sekarang hanya selesai dalam 5 detiknya ChatGPT. Seperti itu. Ya, jadi ini menarik banget ya. Apakah dia pasti benar? Nanti kita lihat, tidak selalu benar. Ya. Apakah ChatGPT paling pintar? Tidak. Jadi kalau untuk membuat konsep misalkan membuat practical problem solving, mungkin Pak Andi lebih pintar daripada ChatGPT, ya. Tapi Pak Andi tidak bisa bikin puisi, gitu. Nah, ini contoh aja, ya. Kalau Pak Tanadi misalkan di-compare dengan ChatGPT, saya bikin PowerPoint presentation, saya lebih jago, ya. Tapi kalau Pak Tanadi diajak hitung-hitungan bikin coding, saya kalah jauh. Jadi ChatGPT itu dibandingkan orang yang paling top kira-kira 75-80%, tapi dia bisa semua. Ini yang menarik. Ya. Nah, bedanya apa sih kalau saya ditanyain orang biasanya, Pak, apa sih ChatGPT? ChatGPT itu Google yang agak beda. Google yang bahasanya seperti chatbot. Anda tanya sesuatu, kalau Google memberikan data banyak, kalau ChatGPT menjawab dengan satu kalimat. Buat teman-teman yang mengerti Alexa dan Siri, maka ChatGPT adalah Alexa dan Siri, yang kalau Alexa dan Siri itu sekolahnya SD, ini sudah lulus S2. Bedanya gitu, supaya gampang masuk di dalam benak teman-teman ya, supaya gampang masuk di dalam benak teman-teman. Nah, saya ingin menjelaskan tentang kalimat game changer. Tadi Mas Ari sudah bicara game changer ya. Game changer itu apa sih? Coba kita lihat. Pesawat terbang itu game changer. Ya. Dulu orang mau pergi ke Amerika 30 hari naik kapal. Sekarang terbang 12 jam sampai. Ini game changer. Sesuatu yang merubah dunia ini dengan shift, hebatnya luar biasa, ya. Hebatnya luar biasa, berubahnya total gitu ya. Dengan cepat berubah. Contohnya pesawat terbang. Game changer lain, saya kasih contoh, saya kasih beberapa contoh game changer. Listrik dan lampu. Dulu malam nggak bisa kerja karena gelap. Ya. Sekarang ada lampu, ada listrik, bisa dipakai untuk pekerjaan segala macam, kulkas dan lain-lain. Keluarlah listrik dan lampu. Contohnya adalah begitu ada kulkas, maka makanan itu bisa bertahan lama, daging itu bisa bertahan berbulan-bulan. Sedangkan kalau nggak ada, rusak. Semua perishable. Ini contoh. Ini game changer di dalam kehidupan kita. Contoh lagi adalah internet. Komputer dan internet ini game changer. Sekarang kita bisa Zoom di sini karena adanya internet. Ya. Saya compare antara ChatGPT, sekarang yang keluar ini ChatGPT ya, dengan Siri. Ya. Seperti kira-kira 15 tahun yang lalu ketika Anda tahu yang namanya Garmin. Garmin itu alat kecil yang Anda sekarang lari dari sini sampai sini gitu ya. Sekarang ini langsung pakai Google Map gitu. Bedanya begitu. Jadi kemampuan Garmin itu lompat sekian puluh kali lipat menjadi Google Map. ChatGPT juga begitu. Kemampuan Siri itu jadi luar biasa hebatnya di-compare dengan ChatGPT. Ini contoh, ini yang disebut dengan game changer. Maksudnya game changer itu apa? Maksudnya ini akan merubah dunia kita. Ya, ini yang saya bilang. ChatGPT itu akan merubah dunia, merubah cara kita bekerja. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, Anda akan mengalami itu. Percayalah, gitu ya. Nah, ini contoh ya. Dalam dunia pendidikan ya. Anda anak SD sekarang sudah lain gitu. Anak SMP, SMA lain pakai ChatGPT semua ya. Undergraduate student pakai ChatGPT. Orang MBA pakai ChatGPT, orang doktor pakai ChatGPT karena ini powerful banget ya. Anda membuat contohnya tadi ya saya bilang ya. Anda mau membuat bisnis model kanvas. Biasanya butuh 1 jam lah gambar bisnis model kanvas. Sekarang kamu suruh ChatGPT langsung jadi. Apakah itu sebagus Pak Fatoni kalau main bisnis model kanvas? Tidak gitu ya. Mungkin 70%-nya, tapi itu sudah cukup bagus. Itulah kerennya ChatGPT. Nah, copywriter ini yang paling kena ya.
Karena sekarang Anda tinggal mengetik. Saya buat iklan. Kalau teman-teman nanti lihat, saya bikin beberapa iklan yang terakhir ya. Iklan saya untuk acara Gallup Clifton Strength. Ya, saya mau bikin acara offline di Jakarta. Gallup Clifton Strength seminar offline di Jakarta. Itu iklannya saya ketik dari ChatGPT. Ya, saya tulis how to make promotion for Gallup Clifton Strength seminar. Keluar panjang banget. Saya bilang make it shorter, pendek. Bahasa Indonesia please, gitu. Saya coba bahasa Jawa please, nggak bisa dia. Ya, mungkin lain kali bahasa Jawa ya atau bahasa Madura. Tapi itulah copywriter ini paling celaka ini. Pertama kali kesabet. Kecuali kamu copywriter yang paling atas, yang paling senior, yang paling hebat. Kamu mesti lebih hebat daripada ChatGPT. Tapi buat copywriter yang ilmunya mepet-mepet, ya itu juga susah banget gitu, ya. Next. Programmer, tadi Ari sudah menunjukkan. Programmer ini terutama yang papan bawah, yang nggak terlalu canggih. Yang super canggih, yang bikin ChatGPT, yang orangnya Google yang top. Mungkin ya jauh di atasnya ChatGPT. Tapi ChatGPT ini sudah mencapai 80% daripada programmer bagus. Gitu, bedanya. Ya. Lihat lagi Movie Maker. Nah ini saya karena kemarin beberapa hari lalu nonton CNBC. Dia bilang bahwa menurut prediksi para pembuat film, pada tahun 2030, 90%, 80-90% film yang box office akan dibuat skripnya oleh ChatGPT. Terutama juga pekerjaan Pak Tanadi. Sebagai trainer dan konsultan, itu sebagian besar 80% akan hilang karena ChatGPT bisa ditanyai. Nggak usah tanya Pak San lah, aku tanya ChatGPT aja. ChatGPT gini. Jawabannya mungkin tidak sebaik, maaf nih, untuk sombong, tidak sebaik Pak Tanadi, tapi sudah 80%-nya. Ini bagaimana dunia kita itu akan berubah dengan begitu drastis. Nah, tadi ada yang tanya, sebetulnya company-nya siapa? Ini OpenAI. Ya, company-nya ini pendirinya itu ada namanya di bawah Elon Musk, Sam Altman ini CEO-nya ya dan lain-lain. Dibuatnya tahun 2015 loh. Baru 8 tahun umurnya, gila enggak? Tapi ChatGPT ini boros data, boros server, boros duit ya. Sudah disuntik pertama $1 billion sama Microsoft. Ya. Tidak tahu tukar berapa share gitu ya, dan habis mau habis Pak, $1 billion habis. Tapi kalau duit itu kan nothing buat orang-orang gitu. Gua kasih lu lagi $10 juta gitu ya. Nah tujuan awalnya membangun ChatGPT ini supaya bisa bermanfaat untuk manusia dan masyarakat ya, dan membuat AI yang bertanggung jawab. Ini cerita awalnya ChatGPT ya. Nah ini sekarang Satya Nadella ini dari CEO-nya Microsoft bilang, aku kasih kamu $10 billion. Itu gede banget. Sehingga sekarang market caps-nya ChatGPT 29. Pak San, aku nggak ngerti $29 billion itu berapa sih? Akeh apa tidak? Saya kasih gambaran aja, perbandingan. Perusahaan go public yang paling besar nilai caps-nya di Indonesia yang pernah ada sejak 300 tahun lalu sampai sekarang adalah ketika merger Gojek dan Tokopedia. Oke ya. Pada saat Gojek dan Tokopedia merger dan go public, nilai kedua company ini digabung adalah $26,5 billion. Lalu sempat naik sampai 31, 32, lalu turun lagi sampai 12. Saya nggak tahu sekarang berapa, bisa dicek dengan mudah. Tapi sekarang nilainya jauh di bawah valuation-nya ChatGPT. Itu aja gambarannya. Ya. Rilisnya November 2022. Generative Pre-trained Transformer. Nah, aku lihat tiap kali tanya, Pak singkatannya apa? Bolali aku ya. Itu nggak inget gitu ya. Generative Pre-trained Transformer. Jadi intinya ini adalah sistem yang dilatih dengan diberikan data. Di sini ada datanya. Nah, diberikan data dan dia melacak kalimat Anda. Setiap kata itu dipecah, ya, lalu dia melacak kira-kira jawaban mana yang paling cocok. Lalu dia berikan jawabannya kepada Anda. Nah, teknologi ini sudah usang. Kuno sudah pakai, Siri pakai, semua pakai. Tapi tidak dengan kemampuan sehebat ChatGPT. Cara kerjanya gimana? Nah, tadi ada yang tanya di chat, di Q&A. Cara kerjanya gimana? Jadi ada data yang begitu besar, diinjeksi secara advance dengan teknologi ke dalam. Lalu orang itu diberi feedback. Tadi Ari Liono ketika jawabannya bagus, dia memilih jempolnya. Itu sebenarnya tanpa sadar dia melakukan feedback, dan apa yang terjadi? ChatGPT semakin pintar. Semakin lama semakin pintar, karena dilatih dengan feedback kita. Kalau kita jawabnya, kalau dia jawabnya jelek, kita kasih tanda gini, dia lain kali akan menjawab yang berbeda. Nah ini dia belajar terus.
Ya, ilmunya naik terus. Ini kehebatannya ChatGPT. Nah, ini kalau Anda lihat, dulu itu cuma 175 miliar ya sistem yang masuk dalam struktur yang masuk di dalam chat. Nanti ChatGPT 4 175 triliun, naiknya 1000 kali lipat. Saya menunjukkan tulisan ini cuma ingin menggambarkan kepada teman-teman. Sekarang ini ChatGPT itu di dalam level ChatGPT si goblok. Anda bisa bayangkan 5 tahun lagi sepinter apa dia. Nah, ini yang mengerikan buat saya. Ya, karena ChatGPT sekarang ini belum ahli. Pada saat dia belum ahli aja sudah sepinter itu, sudah segila itu, sudah sehebat itu. Ya, padahal baru ini ya, baru 2 bulan lebih ya, bulan 11 baru mulai ya. Terus sudah gila seperti ini. Sekarang saya waktu Desember saya Google ChatGPT di YouTube, sedikit banget, cuma ada 2-3 orang yang bicara. Sekarang coba YouTube, cek ChatGPT, ribuan sudah semua orang ngomong ya. Jadi Anda akan kaget nanti dengan begitu hebatnya dan cepatnya ChatGPT ini berjalan. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah kemampuan ChatGPT. Dia bisa apa saja sih? Kita berikan beberapa catatan kecil ya. Dan ini nanti akan berkembang terus kemampuan ChatGPT. Nah, ada beberapa caveat yang perlu diperhatikan ketika kita mulai memuja ChatGPT ya. Ada beberapa caveat. Yang pertama, ada keterbatasannya. Keterbatasannya apa? Tidak bisa memberikan pemahaman secara keseluruhan dalam sebuah konteks. Jadi dia cuma menjawab pertanyaanmu. Keterampilan untuk berpikir dengan kritis, ini tidak mampu dia. Kemampuan membuat keputusan berdasarkan etika. Nah, ini dia tidak punya juga. Ya. Belum memahami emosi manusia. Ya, dia menjawab apa yang dilatihkan kepada dia, bergantung pada banyak informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Bahkan ketika Anda mulai register ChatGPT, diberitahu. Ini tidak selalu benar ChatGPT ini. Hati-hati, banyak kelemahannya. Ini yang saya bilang, tidak 100% benar. Ya. ChatGPT tidak bisa selalu benar. Dengan keterbatasan informasi, dia bisa salah. Jadi saya melihat sebuah video yang menunjukkan bagaimana ChatGPT itu salah. Jadi pertanyaannya lucu. 10 tambah 9 berapa? 19, ChatGPT jawab ya. Terus dia bilang, tidak selalu 19. Karena begini, dikasih alasan ya. 10 tambah 9 bisa juga 20 dengan alasan segala macam. Nanti di bawah, ChatGPT tanyai, kalau 10 tambah 9 sama dengan 20, apakah benar? ChatGPT coba benar juga gitu. Dia bilang benar, dia ketipu gitu ya, ketipu. Jadi logiknya masih bisa diputar-putar. Jadi tidak seahli dan sepinter manusia benar gitu ya. Dan dia bisa diberi informasi yang salah sehingga dia akan menjawab dengan salah gitu. Ya, itu kira-kira. Setiap Anda bertanya, itu dia akan ingat pertanyaan sebelumnya apa. Sampai Anda clear, Anda mulai lagi pertanyaan baru. Kalau enggak, yang atas itu masih diingat terus. Ya. Waktu itu saya dikirimin sama Vincent. Saya nggak tahu di mana ini kawan kita Vincent. Hilang kayaknya. Pak Tanadi, saya tanya, ChatGPT siapa Tanadi Santoso? Wah, jawabnya hebat banget. Siapa Vincent? Jawabnya. Saya bilang itu nakalan juga. Vincent di atasnya sudah bilang, Tanadi adalah seorang konsultan, gitu ya. Jadi baru dia tanya gitu. Jadi ChatGPT belajar dari pernyataan Anda, mengkonvert itu dengan bahasanya dia dalam natural language model. Kira-kira gitu. Nah, yang berikutnya adalah implementasinya bagaimana. Contoh dapat digabungkan dengan chatbotnya perusahaan. Jadi nanti dengan chatbotnya perusahaan, dengan datanya perusahaan digabungkan, ChatGPT ini bisa jadi help desk. ChatGPT ini bisa jadi customer service, kira-kira gitu ya. Dapat juga dibantu untuk melakukan informasi customer service, contoh tadi. Media belajar mandiri dan interaktif, selayaknya guru yang sabar. Ya, Anda bisa tanya lagi. Kelebihan ChatGPT itu apa? Pengetahuannya luas, menjawab dengan cepat dan akurat. Kata kuncinya cepat, detik. Detiknya 3 detik, 5 detik. Yang kedua, bisa menganalisa data. Kalau data itu kamu masukkan, dia bisa analisa. Yang ketiga, bisa menggenerate konten, ya, teks, suara, dan lain-lain. Nanti untuk video kita ngomong lain, gambar nanti kita ngomong lain. Nanti sama Ari kita bicara tentang DALL-E, DALL-E setelah kita bicara ChatGPT. Ya. Communication, bisa ngobrol seperti manusia. Ya, bisa kamu marahi, dia bisa menjawab. Lucu banget ya. Bisa diimplementasikan untuk special application seperti medis dan lain-lain, di mana data itu semakin banyak. Tantangan hadirnya ChatGPT. 1, banyaknya pekerjaan yang hilang. Ya. Sebentar lagi copywriter itu kecuali yang sangat canggih dan sangat hebat, oke. Tapi yang tidak, minggir. Ya. Daripada menulis lama lebih baik, terutama yang berisi dengan konten. Ya. Yang kedua, privasi data. Yang ketiga, semua orang jadi pinter. Nah, manfaat langsung yang bisa dipakai,
sebagai konsultan hampir di semua bidang. Ya, baik konsultan manajemen, konsultan apa, pakai ChatGPT untuk bantu. Satu. Kedua, saving time, membuat copy, text dan lain-lain seperti tadi. 4 hari instead of 1 bulan. Ya. Thinking partner, cara berpikirnya bisa. Kita bisa nanyain ChatGPT, TikTokan dengan dia. Pakai ilmu ini gimana? Kalau aku pakai Blue Ocean Strategi gimana? Blue Ocean Strategi ini jalan nggak di tempatku? Dia bisa memberikan saran, tapi kembali ya, dia cuma 80% dibandingkan orang yang sangat pinter. Ya. Programmer juga suruh ChatGPT program, nggak usah suruh orang dan lain-lain. Saya taruh khusus dan lain-lain karena apa? Semua juga bisa dilakukan. Ya. Nah, ini kalimat saya, kalimat pertanyaan saya, Pak. Ini saya tanya ChatGPT, jelaskan dengan ringkas 3 perbedaan manusia dengan robot. Ya. Dia bilang 1, manusia memiliki kesadaran dan pengalaman subjektif, robot tidak punya subjektif. Kedua, manusia memiliki kemampuan berinovasi dan berkreatif, ya. Sementara robot tidak. Oh, terima kasih, kita sudah punya 404 peserta. Manusia memiliki kemampuan untuk merasakan empati dan berinteraksi secara sosial. Robot tidak bisa. Interaksi sosialnya hanya disimulasi. Perbedaan ini menunjukkan meskipun robot dapat membantu manusia menunjukkan robot mampu membantu manusia, ya, tetapi tidak mampu menggantikan manusia. Sebentar. Kalau saya bilang bukan tidak mampu, belum mampu. Jadi kalau teman-teman yang berikutnya, ini yang tidak bisa dimiliki oleh robot. Will, keinginan, kemauan, dan ide. Will and idea, kemauan saya ngotot untuk bisa bikin ini, kemauan kita dan idenya manusia itu yang masih human, ya, masih human saat ini. Karena mengingatkan kita bahwa masa yang akan datang kita tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya gampang. Apa yang harus kita lakukan dengan ChatGPT ini? Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, adaptasi. Mau tidak mau harus adaptasi. Ya, ini kita nanti akan meeting dengan Bu Tere nih. Gimana kalau tesis sudah mulai di ChatGPT semua, gitu ya? Jadi kita harus mulai mikir apa yang boleh, apa yang tidak. Pak, bisa dicek nggak itu buatan manusia atau buatan ChatGPT? Sudah mulai ketemu caranya, GPT-0 namanya. Ya, sudah mulai ketemu juga ChatGPT yang OpenAI mau bikin watermark supaya orang tahu ini buatan manusia apa tidak. Tapi kan pada akhirnya tidak peduli kan. Yang nomor 2, kolaborasi. Nah, saya ingin ngerem dulu ya. Kalau teman-teman tahu dulu ada lomba antara manusia, Garry Kasparov melawan Big Blue, Deep Blue main catur. Yang menang pertama kali adalah Garry Kasparov. Tahun depan yang menang adalah Deep Blue, ya, komputer. Tapi 3 tahun kemudian, ketika dilombakan lagi, yang menang adalah manusia dibantu dengan 3 personal komputer, bukan komputer besar. Sehingga Garry Kasparov bilang bahwa 30 tahun sampai 50 tahun ke depan, pemenang hebat di dunia ini adalah manusia yang berkolaborasi dengan mesin. Bukan mesin dan bukan manusia saja. Dia bilang, saya nggak tahu apa yang terjadi 100 tahun lagi, ya. Tapi dalam jangka pendek, 23 tahun ini, 20-30 tahun ini, kemungkinan besar adalah kolaborasi antara manusia dengan mesin. Yang ketiga, ke-1 adaptasi, 2 kolaborasi. Yang ketiga, learning dan upskilling. Teman-teman harus belajar lagi sesuatu yang ChatGPT nggak bisa. Belajar lagi mendalami ilmu, bagaimana menguasai ChatGPT, bagaimana melakukannya dengan sangat bagus. Itu kira-kira yang harus kita lakukan. Slide terakhir saya. Ini adalah film I, Robot, ya. Saya sudah nonton 3 kali. Ya. Saya senang dengan Will Smith di film ini. Ini mungkin masa depan juga kita, mungkin juga tidak. Tapi mau atau tidak mau, AI akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya. AI akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Satunya sudah jam 20.29 ya. Saya sharing sedikit dulu, lalu saya akan sharingkan dengan Mas Ari, akan men-sharingkan beberapa hal di luar ChatGPT dalam AI. Ini tadi ya, tadi yang disebutkan GPT-0.me, ini adalah orang yang membuat alat supaya kalau Anda menghasilkan sebuah file, Anda masukkan, ya langsung kelihatan, ini diketik oleh manusia atau diketik oleh AI. Gitu ya. Lalu di luar ini, GPT-0 adalah tentang DALL-E. DALL-E ini adalah produk dari OpenAI, tapi ada banyak kompetitor lain yang bikin produk-produk AI lain yang tadi diceritakan oleh Pak Abdul Latif ya. Jadi ini bisa menyuruh Anda bikin tulisan, buatlah astronot lagi duduk-duduk gitu, langsung dia keluar bikin ya.
Anda misalkan buatlah cara kerjanya gimana, dia mikir pakai gambar. Jadi Anda memberikan deskriptif jalan, langsung jalan ya. Masa depan desain itu akan lebih mudah. Animasi film akan bisa dengan AI ya. Iklan bisa menjadi unik. Edukasi akan lebih gampang dengan AI. Penelitian juga akan dibantu ya. Yang berbahaya adalah identitas dan gaya orang tidak bisa ditiru, Mas Ian, untuk oleh AI ya. Etika juga seperti tadi dan keamanan data. Nah, ini hanyalah DALL-E. DALL-E itu adalah produk yang dibuat oleh OpenAI. Tapi di luar OpenAI banyak sekali orang yang membuat AI sudah dari dulu dengan sangat canggih-canggih. Saya serahkan kepada Ari untuk sharing. Monggo Ari. DALL-E itu menarik ya, itu dari OpenAI juga. Nah, ini misalnya kita minta ya untuk buat suatu gambar, bahkan yang mungkin agak tidak masuk akal gitu ya. Nah, ini sebuah foto gitu. Foto Shiba Inu gitu. Anjing gitu ya. Tapi pakai baju astronot. Dan di Tokyo gitu. Apakah dia bisa gitu ya? Kita lihat gitu. Dipikir sebentar gitu. Kita tunggu. Kalau saya yang bikin kacau pasti ya. Kita lihat apakah bisa. Nah, itu. Ya, lucu ya. Artinya ya gitu gambarnya. Cukup menarik gitu ya. Nah, itu DALL-E gitu. Satu lagi deh gambar itu. Nah, kayak gitu gambarnya. Ya. Nah, saya juga coba Bapak Ibu untuk DALL-E untuk membuat lukisan gitu ya. Membuat lukisan. Apakah bisa kita membuat lukisan? Nah, kita lihat. Gaya Van Gogh. Apakah dia mengerti ya? Ini selalu keluar gambar ini sambil menunggu ya. Dia mikir. Ya. Dia mikir. Tapi keren banget sih, keren banget. Semakin lama semakin gila menurut saya teknologi. Nah, sudah jadi Balinese dancer gaya Van Gogh. Gitu ya. Jadi memang ya itulah AI gitu. Nah, Oke. Lalu saya tunjukkan yang lain yang bukan DALL-E. Ini saya cukup surprise juga ya. Gambar yang yang tidak masuk akal tetapi bisa dibuat gitu. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini saya ngetiknya agak ngawur-ngawur Bapak Ibu ya. Cuma ngomong tough boy with the big hat in front of flying wheel gitu, on a starry night gitu ya. Jadi seperti ini. Ini gimana mikirnya begitu ya? Tapi bisa. Ini mungkin tadi yang Pak siapa tadi karya karya ilustratif gitu ya. Untuk kok bisa begitu. Lalu saya coba bahasa Indonesia gitu ya. Itu anak Asia bermain dengan naga api yang sedang bermain skateboard, sengaja disalah-salahkan kata-katanya, tapi gambarnya masih bagus. Gitu ya. Saya juga heran, wih kok bagus juga gitu ya. Nah inilah AI, ini pakai Midjourney. Nah Midjourney ini Elon Musk ikut-ikutan di sini juga, gitu. Gosipnya seperti itu. Nah ini yang menarik ya. Lalu saya mau sharing juga sedikit saja supaya agak cepat. Itu kalau bikin musik gimana ya begitu ya. Bagaimana kalau kita bikin musik? Saya coba bikin musik, ya. Mari kita bikin musik. Kita pilih penyanyinya dulu, lalu judulnya. Ini pakai voice mode namanya ya, bukan pakai produk dari OpenAI. Institut Asia, lalu write down the lyrics-nya. Itu. Lalu create. Tunggu sebentar. Nah, seperti apa musiknya? Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Supaya bagus suaranya saya ganti video yang lain ya. Supaya lebih cakep suaranya karena kurang ini. Nah, ini lagu Institut Asia yang diciptakan oleh AI. Nah, ini lagunya.
Institute Asia is the best education you can get with affordable and up-to-date knowledge. Don't hesitate, register now. Nah, keren ya. Itu sudah bisa, Bapak Ibu. Ya. Itu contoh-contoh, lalu ada sedikit lagi gitu ya. 2 lagi. Nah, ini juga menarik menurut saya. Sebentar, saya sharekan. Nah, ini testimoni yang bisa kita buat dengan sangat mudah juga. Tidak ada orangnya, tadi Pak Budi juga menyebutkannya dengan Synthesia. Nah, ini jadi. Hey there, Evelyn from Acme here. Institute Asia is the best education you can get with affordable and up-to-date knowledge. Don't hesitate. Register now. Nah, padahal nggak kenal sama mbaknya atau ibunya ini, tapi bisa ngomong testimoni untuk Institute Asia. Kan begitu. Satu lagi yaitu ini kita kalau mau bikin iklan gitu ya, tadi Pak siapa tadi saya agak lupa, untuk UKM gimana bikin iklan, bisa nggak? Oh, mudah sekali gitu ya, kita bisa bikin iklan dengan mudah, 1 menit jadi iklannya, langsung jadi seperti ini. Ya, begitu Pak San iklan BBI untuk Pak Andi dengan Steve.ai. Ya, saya kira contoh-contohnya itu jadi banyak sekali kegunaannya. Dan kalau teman-teman pernah lihat di Instagram waktu itu banyak fotonya orang wajahnya Pak Sari terus jadi astronot dan lain-lain, itu juga software ya, software AI yang dipakai. Jadi kita singkat aja, saya kasih cara hari ini ya, seperti catatan saya seperti dulu-dulu adalah kalau kita melakukan sesuatu, saran saya massive action, kita coba secara maksimal, kita push, mau atau tidak mau, disitulah kita bisa menjadi sesuatu atau seseorang yang cukup unik dan bisa menonjol. Saya kira itu catatan terakhir saya. Mas Ari, ada satu kalimat terakhir? Saya cuma senang dan bangga bisa bersama dengan semuanya, Pak, mengarungi dunia yang makin luar biasa ini. Oke, teman-teman, tanpa berpanjang-panjang, 2139, marilah kita menghitung dari 5 sampai 1 dan kita sama-sama pulang ke rumah masing-masing. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Armen. Terima kasih. Terima kasih. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Bye Bapak Thank you, Ibu. Mbak Sampai Armen. jumpa 2 minggu lagi. Thank you.